regulator. Ya, maksudnya ya, itu regulator. Yang lain Yang lain ikut sana. Tadi kita kontak bisa dia bisa naik gunung atau tidak? Oh dia muter. Muter dia. Muter dia. ambil jangan ambil Iya, iya. di sini Ya, Makanya kita kalau lihat cuaca dulu. Iya Pak ya. Makanya kita bicara ngepilot Ya, dulu kan. kan. sini dengan ujung Wamena. Iya iya. Itu aja. Jadi mau masuk ke Abima itu mau masuk Wamena jangan paksakan sana. Oke. Nanti akan ke sini. Berarti kan bisa ya. Misalnya lebih ya. Iya, iya. Kagak lanjut. Naik gunung tidak susah. Kalau cuacanya tidak ini toh. Iya. Sana. Dari situ arah ke Serdala masih 40-an ya. 40-an kilo lagi. Harus dibuka lagi ke jalan. Tiga saja. Ukur. Berapa punya? Standby berita saja. Untuk mengejar ke Wamena. Jadi menurut beliau begitu nanti ke 6. Oke. Itu pasti tahu Sandra kita di situ. Oke. Kalau gitu baik kalau gitu. Mereka diskusi. yang benar itu ya di perusahaan punya. Saya pikir itu. Perusahaan juga ada. Tadi sudah siapkan Bapak, tapi teman-teman tidak minta. Tadi kita sudah siapkan juga semua. Bahan bakar, position. Kalau sebentar mau ini lagi Sudah siap. ada yang mau Cuma itu kan heli. cuma 2-3. Heli yang bisa lihat sekaya dengan heli. Bagus begitu. Mau coba? Iya, benar. Saya bilang bupati yang mau ke sana atau saya yang ke sini. Begini bupati bilang tidak, kau yang ke sana saya di sini. Saya harus terima gubernur. Dan saya bagi tugas. Punya Pak Boy yang pergi marah saya. Oh, boleh. Ya, coba lihat. Sebentar kali. Maaf ini Pak. Cukup, matang cukup, nggak ada tambah-tambah lagi. Oke, air minumnya sudah? Terus bagaimana? Apanya ada di... Keluar bandingnya di atas. Kita ini kan jalan antara DKI Serdala dan Oksibil, juga dari Oksibil menuju ke Serdala, ada dua jalanan. Dari DKI ke
menuju ke Sibil itu baru 15 kilo yang sudah dikerjakan, masih dari 75 Dari 75. kilometer. 14 ini selesai. Apalagi APBNP 2015. APBN 2012. APBNP ya. Ya APBN 2012. Itu multi years. Nah, jalan itu yang dulu para bupati asosiasi berjuang sampai kami dapat dari dana silpa itu. Kemudian juga dari arah Kenyam Mugi Abema. Kita tadi sampai ya dekat Mugi. Oh, sampai Ya. Duga juga. Kami sudah masuk ke Kenyam tadi kan, di ibu kota. Itu sudah lewat sampai ke Mugi. Mugi itu menuju ke sini Abema. Rencana dia menghubungkan Jadi mana, Pak? dari Kenyam ke Mugi, kemudian itu hampir 80-an kilo sudah dari batas batu. Dari batas batu itu sudah sampai 80 lebih kilo sudah selesai. Artinya sudah dibuka ya. Kemudian masuk ke Mugi, itu sisa sekitar 25 kilo lagi di situ. Kemudian dari arah Wamena, Abema, Mugi, atau ke ya itu juga sudah tinggal hampir 30-an kilo. Tadi kami juga sudah kunjungi arah dari Wamena, Abema dan Mugi. Ya, karena ini multi years, saya pikir target ini kan sampai di 2015 ya. Oh, iya. Diharapkan ya bisa selesai lah. Ini ada sekitar 100 dari batas batu sampai masuk ke Wamena atau di Abema itu 175 kilo. 175 kilo. Nilai strategisnya apa, Pak? Ya, ini sebenarnya perjuangan teman-teman para bupati di asosiasi waktu itu ingin membuka itu perjuangan dari mereka, membuka aksesibilitas di pegunungan. Bagaimana kita cari celah pintu masuk di wilayah pegunungan ini. Kita sudah coba bertahun-tahun Jayapura Wamena, ya kita tidak bisa selesaikan dalam waktu dekat karena itu ada sekitar hampir 400-500 kilo. Ya, Sisa saat ini ada 200 lebih kilo. Sehingga kami punya inisiatif, para teman-teman asosiasi bupati waktu itu inisiatif bagaimana lebih cepat kita cari. Akhirnya survei dilakukan ya jalan lewat itu. Batas batu ke Abema ya, 174 lebih kilo. Ya, tujuannya untuk menjawab permasalahan di pegunungan ya, harus ada permasalahan di pegunungan, dan ke depan juga mungkin pusat-pusat produksi logistik semua kemungkinan itu semua akan ada di termasuk di Hokkimo. Bisa menekan harga juga. Untuk menekan harga, tujuan kita berjuang ini untuk menekan harga sesungguhnya, karena ini juga tidak akan menjawab semua permasalahan karena kita buka, tapi kan juga ada pembangunan jembatan dan seterusnya. Oleh karena itu paling tidak kita sudah bisa menghasilkan keinginan dan harapan masyarakat di wilayah ini untuk mereka boleh menikmati dengan daerah lain, dan paling tidak kita turunkan harga, itu yang paling penting. Setelah jalan jadi Bapak, kira-kira rencana apa untuk bisa menghidupkan jalan itu sendiri Bapak? Ada rencana? Tadi selain untuk pelajar arus pasti ada sepanjang jalur ada penempatan pemukiman penduduk, kemudian ini akan menjadi ramai. Harus pertumbuhan ekonomi akan bisa menjadi ramai. Masyarakat kita dari gunung turun ke wilayah selatan, dari wilayah selatan katakan produksi beras apa itu mereka bisa bawa ke sini, itu akan bisa menolong
masyarakat di pegunungan. Kalau sekarang daya paling dekat dan paling memungkinkan akses itu mulai titik itu bergerak dari Wamenaka atau dari mana? Kalau akses dari Abema menuju ke Kenyam itu berhasil, saya pikir ya pusatnya dari Wamena. Kemudian katakan Jayapura ya Limone masuk, ya otomatis juga pusatnya di sini. Karena arah Yaoki mau menuju ke sini kelihatannya apa? Ya butuh teknologi ini, mau potong-potong gunung ini. Ya, itu butuh teknologi karena cukup lama itu. Tapi kalau kita bicara akses produksi akses jarak yang paling dekat dari arah wilayah selatan itu dari DKI, dari tempat DKI tadi. Jadi kata kunci untuk membuka pegunungan tengah itu apa hanya sekedar membangun jalan atau yang lain? Oh tidak jalan saja. Jalan itu salah satu dari sekian program pemerintah yang sedang jalan itu dari bagian dari salah satu bagian dari program pemerintah. Ya. Kalau Udara kita prioritas itu kan DKI tadi, DKI, Wamena ini ada perpanjangan juga. Kemudian bandara-bandara kecil yang saat ini dibangun, kayak di Alilim juga dibangun alternatif untuk Wamena ini. Alilim juga cukup panjang dan mereka sedang bangun, ya hampir 2 kilo itu. Jadi tidak saja bandara yang bisa mendarati pesawat berbadan besar, yang saat ini ada DKI, Wamena, khusus di pegunungan ini, ada di Sinak tapi belum bisa dilanjutkan. Baru 2 itu yang bisa berbadan besar bisa masuk. adakah hambatan tadi Bapak yang lihat dalam proses pembangunan ruas jalan baru? Oh ya pasti ada hambatan lah karena hambatan ya ini kan membuka hutan yang masih perawan. Ya, kita memang sudah mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan kan. Jadi sebenarnya dia akan lewati itu, tapi sudah mendapat persetujuan kepentingan lewat diizinkan kita sejauh kita tidak bongkar sebelah kiri kanan jalan, ya saya pikir itu. Dan jalan arah ini kemungkinan memang tidak ada pemukiman, karena dia akan lewat juga memang lewat penduduk ini antara Abema, Mugi dan situ kan ada penduduknya. Jadi akan muncul satu pemerataan ya, penggeseran. Ya. Terus hambatan lain adalah ya pala memalan masyarakat itu. Itu juga menghambat tadi kita ya pilih-pilih. Ya mungkin karena tapi bisa diatasi Bapak. Ya, Itu hanya sosial budaya aja sebenarnya. ya ada yang tergantung permintaannya, ada yang memang elit-elit politik lokal yang berkelahi akhirnya Bapak punya konsep untuk meredam mencarikan situasi yang seperti ini? Oh ya, ini khusus untuk Duga itu kan ya, antara teman-teman DPR dan Bupati saat ini tidak sejalan sama-sama, sehingga kita sedang fasilitasi untuk kembali bersatu, berdamai, sehingga tidak ada hambatan pembangunan jalan ini. Tadi saya tangkap dari masyarakat lokal ya, mereka bilang begitu, bagaimana mereka berkelahi terus ini. Jadi itu dinamika biasa. Kalau tidak menikmati juga tidak, karena itu jembatan juga kan harus bagus. Paling tidak kita buka lah. Kita buka. Nanti saya sekitar kasih mil satu-satu. Ayo, sekian jangan. Nanti kau tahan dari sana toh, bisa kopiah toh. Ini dari mana? Sambil di dalam itu toh, sana toh dari sini.